pun luar biasa atas tempat ini Tuhan. Biar kalau boleh buat setiap kami mengerti bagaimana Engkau hari-hari ini sedang bergerak, bahkan kami bisa fleksibel dan masuk di dalam rencana dan kegerakan itu, yang akhirnya membawa hidup kami tidak menjadi sama lagi, karena kami percaya pada waktu kami melakukan dan menyelesaikan yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, maka sebetulnya kami akan mengalami semua yang sudah Engkau sediakan bagi setiap kami dan bagi kegerakan. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Sekali lagi kami tolak patahkan semua yang bukan daripada Tuhan. Engkau tidak bisa mengganggu, bahkan membelenggu pikiran dan hati kami, karena kami milik Tuhan dan rencana Tuhan harus terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak patahkan semua apapun yang sudah tertaburkan, dicabut dari hidup kami sampai ke akar-akarnya. Semua serangan-serangan kami ikat, patahkan, kami hancurkan. Semua roh monitor dalam bentuk apapun dan apapun yang dikirim yang bukan daripada Tuhan, karena rencana Tuhan harus terjadi atas setiap kami dan atas tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Mungkin buat saya lebih enak karena dekat daripada saya di sana rasanya jauh dan mungkin lebih gelap saudara. Dan saya percaya bahwa saya tuh tadi berdoa, saya tuh belajar hari-hari ini setiap kali saya menyampaikan sesuatu itu saya sampaikan yang Tuhan taruh dalam hati saya, karena itu selalu memberi dampak, dan terutama buat saya yang paling berdampak itu menyenangkan hati Tuhan, dan selalu kembali kepada saya karena saya ngerti bahwa kita ini sebetulnya semua ini menyadari segala sesuatu tuh yang menjadikan itu sebenarnya hanya Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa dengan tempat yang seperti ini, setiap saudara yang mempunyai kerinduan, bahkan bukan di hari Minggu, di hari biasa, tadi saya berdoa, saya diam, saya sebetulnya sudah siapin firman yang lain saudara. Dan mendadak Roh Kudus itu berbicara dan menyampaikan sesuatu saudara. Dan saya tahu di balik semua ini ada sebuah hati Tuhan, rencana yang Tuhan mau nyatakan atas setiap saudara dan atas tempat ini luar biasa saudara. Hanya saja biarlah mulai hari-hari ini semakin kita perlu mengerti, semakin kita perlu mengenal saudara, supaya apa yang Tuhan mau itu digenapi dalam hidup kita. Apalagi kalau melihat dengan waktu yang sudah ada, saya juga percaya saudara juga mungkin kedatangan hamba-hamba Tuhan yang lain mengkonfirmasi bahwa waktu ini sudah semakin singkat, tanda-tanda mungkin semakin jelas. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan itu ya, bagaimana tanda zaman, bahkan bicara peperangan semakin frontal, bagaimana cuaca yang begitu bermasalah, sampai bahkan untuk didoakan saja dampaknya pun masih sedemikian rupa. Kenapa saudara? Karena memang itu tanda zaman yang harus dilewatin. Bagian gereja Tuhan setidaknya kalau tidak bisa menahan, bagiannya apa saudara? Meminimalis. Tapi sekali lagi saudara, kalau mungkin ada sebuah pandangan yang berkata, udahlah, kita bertahan saja. Dan saya cuma percaya satu saudara, bahwa Tuhan tidak mendesain kita, memberikan sebuah rencana kita untuk bertahan, karena tidak ada tulisannya dalam Alkitab saudara. Tapi kalau saudara dan saya mau mengerti janjinya yang Tuhan nyatakan dan mau berikan dalam hidup kita, yaitu bahwa akan ada pemulihan, akan segala sesuatu bagi gerejanya sebelum Yesus datang yang kedua kali. Bahkan saya mau menyampaikan sesuatu nanti, bahwa ada surga dunia yang dimana saudara di sini, di dunia ini
saudara dan saya memang mungkin di Alkitab memang ada tulisannya, ada yang namanya penderitaan, saudara. Tapi Tuhan menjanjikan ada pelipat gandaan, ada surga yang Tuhan berikan di dunia ini, sehingga saudara dan saya tidak cuma menderita, enggak, saudara. Menderita itu ada maksudnya, menderita itu ada tujuannya, bukan cuma menderita terus sampai mati, enggak, saudara. Saya tidak melihat itu hari-hari ini, saudara. Saya melihat semua kutuk berubah menjadi berkat, saudara. Saya melihat perkenanan demi perkenanan itu datang, saudara. Tapi yang menjadi titik yang dimana kita harus mulai kenali, saudara, sudahkah kita mengerti kebenaran-kebenaran yang Tuhan sediakan? Bahkan, saudara, di hari-hari terakhir ini, kalau Tuhan berkata akan ada pemulihan bagi gereja Tuhan, makanya ada begitu banyak hamba Tuhan yang juga menyampaikan. Saya juga bertolak ukur juga kepada beberapa pemimpin-pemimpin saya yang saya tahu hari-hari ini dipakai Tuhan luar biasa. Dan bahkan mereka berkata dalam beberapa bulan ke depan, mulai dari akhir tahun lalu 2013, itu berkata bahwa akan ada sesuatu yang mengalir dengan luar biasa dan benar. Dan itu bicara apa, saudara? Akan ada anggur demi anggur yang baru yang Tuhan akan alirkan, yang akan membawa hidup kita itu berbeda, saudara. Sebetulnya bersama dengan Yesus, saudara, kalau baca di dalam Yohanes 14, di mana di situ dikatakan bahwa Yesus itu adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan satu, saya tidak akan berbicara dua itu, saudara. Walaupun satu kebenaran saya akan sampaikan sebagian, jalan saya tidak perlu sampaikan, bukan itu topik saya. Tapi di situ dikatakan bahwa Yesus juga memberi hidup. Sebetulnya artinya apa, saudara? Yesus itu memberi hidup di mana pada waktu saudara dan saya ini benar-benar bersama dengan Yesus, itu kita kalau dalam bahasa Inggrisnya apa, saudara? Feel alive. Benar, saudara. Ini saya duduk di sini, saudara. Tadi ibadah belum dimulai, lagi persiapan, saudara. Sudah ada orang yang BB saya. Kenapa saya feel alive, saudara? Saya hari-hari ini bukan saya cari sesuatu, enggak. Saya belajar Tuhan dorong apa. Saya disuruh Tuhan hari-hari ini melayani. Ya. Di tempat kami, saudara, hari-hari ini, di awal tahun ini, Tuhan bicara secara pribadi sama saya. Ya. Tuhan berkata, nak, bangun pasukan. Dimanapun berada. Model kayak apa, Tuhan? Dimanapun. Di desa-desa, di gereja-gereja, bahkan di keluarga-keluarga, dimanapun, di kota-kota. Bahkan Tuhan berkata begini, bangun pasukan pribadi. Saya hari ini dibimbing oleh seseorang yang menurut beliau, orang ini merasakan bagaimana mungkin saya tidak merasa sepertinya saya membimbing apa. Saya cuma berkata setiap kali dia tanya, saya bales, saya sembahyang, Tuhan bilang saya sampaikan. Saya mentor dia baru sekitar mungkin 2 bulan ini, saudara. Dari bulan November, ya 3 bulan. Dan dia berkata, ini kok dampaknya dalam hidupku, dalam persekutuan yang aku pegang, dalam kotaku, bahkan sudah terkonfirmasi oleh beberapa hamba Tuhan seniorku. Mereka berkata, wah, sekarang kenapa di kotamu luar biasa jebol, jiwa-jiwa dituai. Padahal saudara tahu, ini orang tadinya frustasi ketemu dengan saya, saudara. Kalau tidak salah bulan Oktober, itu aja lagi mengalami sebuah stres, bahkan lagi dirundung mau bunuh diri, saudara. Tapi saudara, 3 bulan, saudara, dia berubah menjadi pemimpin yang luar biasa. Dia tidak pernah berani khotbah, dia khotbah. Dia tidak berani tumpangin tangan, saudara. Itu orang yang ngikut setan puluhan tahun, saudara. Tumpang tangan sama dia, saudara. Setannya kabur, tidak tahan, saudara. Dan saudara perlu tahu, ini hari-hari ini Tuhan sedang bekerja seperti itu. Buat saya, saudara, saya cuma bilang, Tuhan, Engkau yang kerja, bukan saya. Tapi buat saya dengar begitu, saudara. Gimana pun saya ini manusia, saya bisa feel alive. Kenapa, saudara? Yesus itu nyata. Yesus itu nyata. Nah, saya itu merasakan Yesus ini sedang menunggu dan mau bekerja melalui setiap daripada saudara. Dan kenapa Tuhan bangun ini? Karena Tuhan punya rencana atas setiap saudara. Dan memang mungkin hari-hari ini
Ataukah mungkin saudara belum menyadari bagaimana ada sebuah rencana yang dimana saudara memiliki semua ini karena Dia punya rencana, dan saudara dan saya belum mengerti. Ini yang Tuhan rindu untuk setiap daripada saudara mengerti yang Tuhan kehendaki. Dan kalau mungkin dalam bahasa di dalam Alkitabnya itu mengerti yang namanya panggilan. Dalam bahasa yang lebih intimnya mengerti yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Bahasanya Yesus yaitu mengerti apa saudara? Mengerti kehendak Bapa. Itu bahasanya Yesus. Saya hari-hari ini belajar Tuhan. Buat aku kenal Engkau, karena buat aku ngalamin Kau, lihat mujizat demi mujizat. Dan ini sebenarnya yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita, saudara. Dan saya percaya bahwa sebuah anggur itu, di mana saudara akan bisa feel alive, saudara bahkan bisa lihat kebenaran Tuhan pada waktu saudara ada di dalam itu. Makanya kita buka saudara di dalam Roma pasal yang ke-9 karena yang kita perlu pelajari saudara, bagaimana saat-saat ini saudara dan saya ini mungkin aku juga rindu pengen masuk ada di dalam situ. Ajari ya, karena semua itu ada caranya saudara. Saudara melihat ini salah satunya, kita buka dalam Roma 9 ayat yang ke-9. Di sini dikatakan begini, sebab firman ini mengandung janji. Jadi paling tidak ada satu pernyataan saudara. Sebenarnya pada waktu saudara dan saya connect dengan firman, dan sebenarnya firman itu kalau saudara mau konekkan lagi adalah Yesus juga sendiri. Firman itu adalah yang tertulis di dalam Alkitab hari-hari ini. Alkitab itu luar biasa saudara. Saya sekarang sudah rubah, saya bawa Alkitab di sini. Tapi buat saya, karena saya banyak note di sini, saya bisa rubah dalam sekejap. Saya bisa cari, saya bisa search dengan mudah, saudara. Tapi yang terpenting, saudara, bagaimana saudara dan saya ngerti kebenaran Alkitab ini, saudara. Karena di Alkitab dikatakan dalam firman Tuhan, Yohanes 8 ayat 31-32, bahwa engkau akan mengetahui kebenaran, dan di situ dikatakan apa, saudara? Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Dalam bahasa Inggrisnya, the truth will set you free. Sebetulnya saudara, yang menjadi titik utama, kita harus kembali kepada Yesus, kembali kepada kebenaran itu. Kenapa saudara? Karena di sini dikatakan, sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan salah satu hal dari sebenarnya dari pengertian ini, bahwa pada waktu firman itu ada bersama dengan kita, saudara. Pada waktu firman itu mau bersama dengan kita, saudara, maka nanti akan keluar yang namanya janji, saudara. Dan itu yang diperlukan kita, saudara. Karena bagaimana kita akan bisa menjalani dan mengalami, saudara, itu pada waktu janji itu muncul. Dan di mana di sini juga dikatakan dengan jelas, di mana pada waktu firman, yaitu Bapa itu datang dengan janjinya dan berkata Sarah punya anak, dan itu yang akan terjadi, saudara. Nah, saudara dan saya mau melihat apa yang mungkin hari-hari ini yang saudara mungkin punya pergumulan dan punya kerinduan, di mana Tuhan akan genapi, harus kembali kepada firman, dan harus dimulai dengan apa, saudara? Menantikan janji atau sebuah perjanjian deal antara saudara dengan Tuhan ini harus muncul, saudara. Dan saya melihat sebenarnya Tuhan mau memunculkan. Nah, ini yang nanti kita juga mau belajar. Kenapa ya sama kita kok tidak mau munculin, sama si A mau munculin, sama aku kok enggak? Ini kita mesti belajar, saudara. Kita tidak bisa cuma ngerti dengan kebenaran sebatas kita. Ini yang membuat umat Tuhan jadi kerdil. Ini yang membuat sebetulnya rencana Dia yang sudah Tuhan siapkan terpending. Bahkan
karena tidak mengerti kebenaran itu. Dan bahkan karena kita tidak nurut, rencana Tuhan bisa batal. Kemarin berapa hari lalu, bukan berapa hari lalu, kemarin sore ada seseorang itu BB saya. Dan dia berkata begini, apakah Yudas itu ditentukan oleh Tuhan untuk memang jadi tumbal? Saudara kalau ditanyain gitu gimana? Bingung. Saya sejujurnya Tuhan, aku ini berkali-kali kok ditawarkan dengan yang haleluya begini. Pertanyaan kok yang begini. Ayo Tuhan, kalau Engkau tidak ngomong aku tidak mengerti. Saya itu terkaget loh saudara. Roh Kudus itu di sini ngomong dengan jelas. Nah, sebetulnya apa yang dialami oleh setiap manusia itu ditentukan oleh manusianya. Manusia diberi hak, kebebasan, yang dalam bahasa Inggrisnya namanya free will, kebebasan untuk memilih. Dan engkau tahu kan, tidak ada satu orang pun yang aku desain dari awal untuk jadi tumbal. Itu bukan hatiku. Tetapi kalau dia diberi kesempatan dan akhirnya tidak mau berubah, dia tahu harusnya dia berubah dan tidak mau berubah, dan rencanaku harus jalan. Terkadang sesuatu yang kita tidak inginkan itu yang mau tidak mau harus terjadi. Saya percaya dasarnya Tuhan itu cinta, saudara. Saya percaya atas setiap saudara dan saya, dasarnya dia cinta. Dia mau beri janji. Bahkan kenapa dia mati, saudara? Supaya tidak cuma hanya model Musa satu, tidak cuma model Daniel satu, Daud satu, saudara. Makanya saudara kalau baca pada waktu Yesus hidup, Roh Kudus sebetulnya sudah datang belum? Belum? Sudah. Karena di Matius 3 dijelaskan pada waktu dia keluar dibaptis, ada siapa saudara? Merpati. Roh Kudus sudah datang, cuman belum buat kita. Kenapa saudara? Karena setan berkata, sorry ya Tuhan, karena anak-anakmu berdosa, dia tidak punya hak. Saudara nanti baca di kitab Yohanes, bisa cari itu. Saya cuma ayatnya, soalnya saya tidak bahas topik ini kan. Saya nggak ngerti, saya mau belajar ngalir aja. Dan di situ ada, saya sudah nemu kata-katanya juga, bahwa Yesus itu benar-benar jalannya dipimpin sama Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu datang, saudara. Dia pimpin Yesus. Makanya nanti yang kita mau belajar, Yesus itu selama datang di dunia ini, dia itu melakukan mukjizat. Itu karena dia lakukan mukjizat dari dirinya sendiri, atau dari orang lain, atau dari pihak lain. Ini saudara baca Alkitab. Karena seringkali terkadang kita tidak bisa kayak Yesus. Saudara, kalau gitu berarti ngapain kita ikut Alkitab, saudara? Semuanya bohong. Saya tidak ngomong begini jelekin Alkitab, bukan. Saya mau jelasin, saudara, bahwa sebetulnya dia itu tidak bohong. Ada semua ayatnya. Dia datang ke dunia ini, dia benar-benar dialah yang karena tidak berdosa, makanya Roh Kudus berhak turun. Dan kalau saya mau simpulkan, saudara, Roh Kudus itu yang pimpin dia. Nah, ini yang nanti kita mau belajar, saudara. Yang bagaimana hidupnya bisa melakukan mujizat-mujizat, yang bahkan Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 12. Dia berkata di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-19-20, dan intinya berkata begini, barang siapa yang percaya kepadaku, engkau bukan hanya saja akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan, tapi yang lebih besar. Saudara tahu, itu sudah terjadi di Alkitab. Saudara kalau baca di Alkitab, saudara, Yesus pada waktu di dunia datang, itu muridnya berapa, saudara? 12, yang kita dengar 70, betul kan? Sampai ratusan, saudara? Enggak, tidak ada tulisannya. Ribuan, hanya orang-orang yang pengen cari pertolongan. Betul, saudara? Saudara baca, begitu Petrus dia melakukan kesalahan,
jadi nelayan lagi, bertobat dilawat Tuhan, dipenuhi Roh Kudus. Saudara lihat, yang bersama dengan dia jemaatnya berapa saudara? 5.000. Saudara lihat, hari-hari ini bukankah sesuatu yang jauh lebih besar lagi terjadi? Kalau mungkin saudara dengar aja, Yongkijo itu pernah berapa peaknya saudara? 1 juta saudara. Di Afrika saudara, iya. Saudara pikir itu hanya sebuah dengungan? Tidak saudara. Saya percaya hari-hari ini buat setiap saudara dan saya yang ngerti janji saudara, itu Tuhan akan nyatakan dan jadikan dalam hidup setiap kita. Serius. Dan hari-hari ini itu yang membuat mata saya berubah saudara. Kenapa saudara? Karena janjinya luar biasa. Di ayat 10 di sini dikatakan begini, tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum lahir, belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan liar, tetapi berdasarkan panggilan. Sebetulnya kalau bicara dalam bahasa yang sebenarnya, berdasarkan karena ada kehendak Tuhan yang dia mengerti dan dia lakukan saudara. Itulah panggilan saudara dan jadi saudara. Dan saya lihat saudara, sebuah wadah di akhir zaman ini yang Tuhan hari-hari ini sedang saudara dan saya mau untuk mengerti saudara. Ini apa saudara? Kalau di sini sudah jelas kebutuhannya, kita ini benar-benar butuh Tuhan saudara. Berarti kita ini harus mulai berani untuk melatih. Untuk apa saudara? Untuk berani membuka diri supaya kepekaan itu bisa muncul. Kenapa saudara? Ini yang nanti kita mau buka. Ayo saudara, kita buka di dalam Yohanes, itu yang akan menjelaskan tadi saudara. Di dalam Yohanes 8 ayat 28-29. Dan kita mau baca dulu saudara. Ayat 28, di sini dikatakan begini. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Kadang kita kan bingung saudara, kalau dengar kadang-kadang dengan bahasa ini gimana sih kok akulah dia? Akulah dia itu sebetulnya maksudnya apa? Saudara kalau mau tahu, kalau ini dalam terjemahan yang sebenarnya saudara, sebetulnya Yesus ini itu mengidolkan sesosok. Yang pernahkah saudara melihat ada seseorang pada waktu memuja seseorang yang dia cintai, sampai pakaiannya, cara ngomongnya, maksudnya saudara, semuanya itu keplek dan sampai jalannya, sampai tingkah lakunya saudara. Dan sebetulnya ini gambaran akulah dia ini memang benar-benar Tuhan, tapi dia datang ke dunia ini menjadi manusia. Ini buktinya nanti ada di kata-kata ini. Tapi di sini apa dikatakan akulah dia? Kenapa saudara? Karena hidupnya dia ini, walaupun dia menjadi seorang pribadi tersendiri, tapi dia berikan penuh buat Tuhan. Dia berikan penuh untuk apa saudara? Tuhan yang kontrol. Dia berikan penuh. Makanya di sini itu artinya. Dan di sini dikatakan bahwa akulah dia dan bahwa aku, lihat saudara, tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aneh saudara. Pernahkah kita tidak merenungkan ini saudara? Dan sekarang kalau dia sendiri ini tulisannya, bahkan kalau di dalam Alkitab tertentu tuh sampai tulisannya tuh, kalau tulisan Yesus tuh sampai diwarnai yang berbeda. Dan ini kata-katanya dia sendiri loh saudara. Nah kalau dia ngomong tidak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, kalau mujizat itu datang dari dia berarti kan bohong saudara. Berarti yang benar yang mana? Ya yang tertulis saudara. Dan di sini dikatakan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepada.
Lihat saudara, dia ini saudara, istilahnya benar-benar sebagai manusia, dia ini memuji Bapaknya itu luar biasa. Nah sekarang kalau tulisannya begini, dikatakan bahwa dia tidak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, berarti mujizat datang dari mana saudara? Bapak saudara. Saya dari mulai hari-hari ini tangkap kebenaran ini, saya baru ngerti kita ini punya Tuhan yang mungkin satu walau berbagai, tapi mereka memang punya fungsi yang berbeda-beda saudara. Jadi saudara lihat saudara, nah ini dampaknya yang membuat Yesus menjadi seolah-olah di mata kita itu menjadi super power yang luar biasa. Dan di sini dikatakan begini, dan Ia yang telah mengutus aku, yaitu siapa saudara? Bapa. Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku sendiri, sebab Yesus senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Bapa. Jadi saudara, kalau dan saya kalau mau mengerti, kalau kita mau mengerti, yang membuat mujizatnya segudang, kenapa saudara? Nah karena Bapaknya itu saudara dipuja dengan sedemikian rupa, dengan hidup Yesus, dengan roh jiwa tubuh online mungkin terus saudara. Kenapa sampai sini dikatakan sebab aku senantiasa berbuat yang berkenan. Ini ada sebuah hubungan yang luar biasa, dan ini yang sebetulnya bicara apa saudara? Bicara panggilan. Makanya panggilan besar atau kecil saudara bukan ditentukan yang di atas saudara. Memang yang di atas mungkin awalnya menentukan begini, tapi di mana di situ ada talenta, ada minat. Kenapa saudara? Karena Tuhan bisa bawa yang kecil jadi besar. Kenapa saudara? Ada firman juga yang berkata, setiap dalam perkara yang kecil maka engkau akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Sebenarnya saudara dan saya kalau mengerti Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, yang membawa kita dari nothing saudara bisa menjadi seorang yang dahsyat. Dan sebetulnya Yesus sudah ngasih contoh. Makanya di sini dikatakan kalau Yesus tidak berbuat apa-apa dari dirinya, berarti kan dia fotokopi kan saudara ke Bapaknya. Siapa yang ngajarin saudara? Yaitu Roh Kudus itu. Dan di sini saudara lihat saudara, dia semua belajar, bahkan bisa katakan aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan saudara. Berarti dia nurut gak saudara sama Bapaknya saudara. Makanya kenapa saudara Bapaknya sampai berkenan, sampai berkata aku menyertai Yesus, aku tidak membiarkan Yesus sendiri. Sebetulnya kalau saudara mau tahu, ini ada sebuah kunci rahasia yang berabad-abad, yang kita mungkin berkali-kali baca dan pernah nangkep saudara. Kenapa saudara? Karena sebetulnya yang Tuhan mau ini benar-benar, kalau dalam sebuah kalimat yang disimpulkan, Bapa dan Yesus itu minta mau pegang kendali penuh dalam hidup kita saudara. Dan panggilan itu akan jadi, dan janji itu akan muncul pada waktu kita saudara memberikan hidup kita seperti Yesus memberikan hidupnya. Saudara lihat hidupnya Yesus saudara, panggilan itu menjadi sesuatu yang sangat menyukakan hidupnya, menjadi lifestyle-nya, menjadi yang dia paling sukai saudara. Makanya dia berkata, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Bapa. Dan berbuat itu melangkah, bertindak, atau cuma berpikir menimbang-nimbang saudara. Melangkah saudara. Ini yang hari-hari ini kita mesti mulai berubah saudara. Seringkali kita berkata, oh iya harusnya begini, harusnya begini. Cuman dibahas saudara. Kita tidak pernah berani untuk melangkah saudara. Mungkin Tuhan sudah ngomong sesuatu. Saya tuh ngerasa di sini saudara, Tuhan ini mungkin sudah ngomong sesuatu. Nah berubah begini. Kadang, oh bener enggak ya suara Tuhan. Saya melayani begitu banyak. Tadi siang saya ngonseling nih ada beberapa orang, dan dia selalu gitu, dapatnya aku begini, tapi aku tidak berani melangkah. Ya itu saudara, Yesus sudah ngajarinya, cuma kita mengerti. Makanya ada sebuah firman yang tadi saya sampaikan di dalam Yohanes 8 ayat 31 ayat 32 di situ, dan dikatakan
bahwa engkau akan mengetahui kebenaran, ya kan? Sebetulnya dalam bahasa Inggrisnya bukan mengetahui, saudara. Makanya kita kadang kalau kita tidak mulai belajar lebih dalam untuk ngerti kebenaran yang Yesus, cara yang benar yang Yesus mau tetapkan, dan ini kita tidak aplikasikan, ini berbahaya, saudara. Makanya kata apa sadar, oh ya, Tuhan cuma ngajarinnya mengetahui. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bukan mengetahui, saudara. Di situ dikatakan that you will experience the truth. Bukan cuma that you know the truth. No. Beda, saudara. Beda dua kata. Itu naik gunung, saudara, beda jalur, saudara. Ya puncaknya beda. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan you will experience. Engkau akan mengalami kebenaran. Saya percaya yang Tuhan, yang saudara juga rindukan. Apakah saudara cuma pengen cuma dengar, saudara? Apakah saudara cuma rindu, cuma datang ibadah? Ini yang membuat hidup kita nanti tidak feel alive, saudara. Tak lihat Yesus demi Yesus, mujizat demi mujizatnya, apa yang Bapak tawarkan buat kita, saudara. Justru Yesus ini ngasih contoh. Dia datang di dunia, dia tunjuk ini loh, nak, aku kepenuhan Roh Kudus. Saudara baca itu, kalau Roh Kudus itu ada di atas Yesus, ada buktinya. Yuk kita buka dalam Matius 4 supaya jangan dipikirnya saya ini mengada-ngada, repot, saudara. Matius 4 ayat pertama. Apa itu kata-katanya, saudara? Judulnya percobaan di padang gurun. Apa kata-katanya, saudara? Maka Yesus dibawa siapa, saudara? Roh. Roh yang mana, saudara? Roh setan, saudara? Nah, saudara. Ini rohnya tulisannya gede kok, hurufnya. Itu di titik, kalau saudara baca perikop sebelumnya, itu Yesus dibaptis. Siapa, saudara? Roh Kudus, saudara. Makanya kadang kita berkata, waduh, ngapain dengan Roh Kudus? Saudara tidak kenal dengan Roh Kudus. Baca di kitab Yohanes, Roh Kudus itu sebetulnya dia itu yang ngerti hatinya Bapa. Kalau saudara mau tahu Yesus itu mainnya apa, saudara, dia tempelkan Roh Kudus. Memang karena dia Allah, dia kan jangan ngerti kunci-kuncinya, saudara. Tempelin, konekin 24 jam kayak internet di online, saudara. Sudah, bapaknya pengennya apa, moodnya lagi ngapain, maunya aku harus kenapa, harus bagaimana. Itu yang membuat dalam 3,5 tahun, saudara, itu mengubah dunia, saudara. Kenapa, saudara? Karena sebetulnya yang kerja bukan Yesus, karena Bapa. Dan sebetulnya membuat semua berubah menjadi dahsyat Bapa, saudara. Yang bawa bangsa Israel itu mau berak-abrik bangsa-bangsa, ngabisin, saudara. Sama, saudara. Buat matahari diem, ada bisa-bisa batu dari langit. Itu dari mana, saudara? Apa itu, saudara? Kenapa bisa seperti itu? Bagaimana mujizatnya sedemikian luar biasanya? Karena itu yang sebetulnya dia mau lakukan dalam hidup kita, saudara. Ini yang mau tidak mau, mata kita harus terbuka. Dan sebetulnya ada sebuah rencana yang luar biasa. Dan saudara perlu tahu kalau di akhir zaman Tuhan berkata, pemulihan, ada penawaran demi penawaran yang saudara dan saya bisa lewati, tidak, saudara? Untuk saudara dan saya akan mengalami lebih dari yang sekarang ini, serius. Ada loh, saudara. Tinggal sekarang saudara percayanya apa? Karena firman Tuhan berkata, yang engkau pikirkan, yang ada dalam hatimu, yang terngiang-ngiang terus, apa yang kau percaya? Oh, aku percaya ekonomis, ya itulah jadi sesuai dengan iman saudara. Tapi kalau saudara percaya, aku percaya sama Tuhan, ya itu juga yang saudara dan saya akan alami, saudara. Ini yang hari-hari ini saudara dan saya harus mulai kenali, saudara. Bicara iman itu jangan bicara apa, saudara? Bicara saudara dan saya harus punya hubungan dan melangkah, saudara. Dalam Roma 4 ayat 3 dikatakan, Abram, percayalah Abram kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu menjadi sebuah kebenaran. Saya pernah bagikan itu kalau di waktu yang lalu. Dan di situ dikatakan, saudara, bagaimana Tuhan harus memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Percayanya bukan karena versi kita. Kita tidak bisa beribadah berkata Tuhan, ini Tuhan aku sudah beribadah, ini Tuhan aku sudah beribadah. Yang menilai bukan dari kita, saudara, dari Dia, saudara. Ini yang kita harus belajar. Makanya saya percaya, saudara, kalau Yesus sendiri nempel dengan Roh Kudus, berarti Yesus mau tidak mau harus melatih punya kepekaan, Mbak, saudara.
Tapi kalau dia bisa connect dengan Roh Kudus, dia mati supaya Roh Kudus bisa ketemu sama saudara dan saya. Berarti saudara dan saya memiliki sebuah kesempatan yang sama untuk punya kepekaan, enggak saudara? Punya. Dan memiliki kesempatan yang sama, pasti. Karena saya termasuk orang yang rasio, saya termasuk orang yang analis, logika, semua diukur, semua dihitung, saudara. Dan hari-hari ini saya melihat benar. Saya baru ngerti Paulus yang jenius itu, sampai dia berkata, aku taklukkan pikiranku. Kenapa saudara? Dia lihat ada yang lebih berharga dari yang dia sudah miliki. Kenapa saudara? Karena sebetulnya bersama dengan firman dan pada waktu perjanjiannya keluar, itu yang mengubah hidup kita saudara. Ini yang tahun ini di mana saudara dan saya harus mulai siapkan diri. Ini yang tahun ini saudara akan melihat hidup saudara dan saya akan berubah saudara. Pada waktu kalau saudara sudah dengar bahwa pemulihan akan terjadi, bahkan melalui hambanya, melalui pemimpin saya pun Tuhan berkata, lihat nak, ini ada sebuah janji Tuhan. Tuhan akan mencurahkan sebelum nanti masa antikris, dan dia datang yang kedua kali. Dan berarti kalau dia mau curahkan, saudara dan saya harus persiapkan apa saudara? Kantongnya ini loh saudara. Nah kantong ini bicara apa saudara? Cara saudara dan saya merespon saudara. Cara bagaimana saudara dan saya ini bisa menerima saudara. Kami ini lagi berdoa berapa waktu terakhir ini, Tuhan, di tempat kami ini kegerakannya luar biasa banyak saudara. Dan itu membutuhkan banyak hal, membutuhkan sumber daya manusia, iya. Sumber daya manusia yang berpotensi, iya. Membutuhkan dana, iya. Kami bergerak di sekolah, iya. Kami bergerak di jiwa-jiwa, iya. Kami hari-hari ini lagi bangun pasukan ke desa-desa. Tuhan berkata, bangkitin nak. Kami punya satelit di beberapa kota, dan beberapa kota itu bergerak melangkah semua saudara. Kami bangun hubungan dengan mereka bukan untuk apa-apa. Tuhan cuma berkata, bangkitkan mereka, bawa mereka dalam kepekaan, bawa mereka ngerti kebenaran, bawa mereka supaya ngalami kebenaran itu, bisa connect sama Tuhan. Akhirnya mereka doa, tanya Tuhan, buat sebuah wadah. Mereka nanti Tuhan bilang apa, lakuin, jalan. Untuk mereka apa, untuk kegerakan Tuhan apa. Karena ini penting saudara. Dan bahkan kami hari-hari ini sedang buka banyak wadah. Dan aneh saudara, buat saya yang aneh, kenapa saudara? Karena begitu banyak teman-teman kami juga yang di jemaat ini, mereka bahkan menawarkan diri, ayo kok, tolong buatin wadah yuk, kita mau berdoa. Mereka capek saudara, kalau dengan pelayanan biasa. Ini yang membuat saudara, kita kok sudah melayani, kenapa kok nggak ngalami? Nanti mungkin Tuhan berkata, nanti dulu, kamu tuh layanin atas dasar siapa? Makanya ini ada satu hal yang dasar saudara. Yang ini kita praktek di posisi mana? Kita buka di dalam Roma 8. Roma 8 ayat 14. Terkadang kita sudah merasa saudara, tapi merasa di sisi kita dengan di sisi Tuhan itu beda saudara. Nah ini yang hari-hari ini kita mesti mulai belajar untuk bisa menyesuaikan, mensinkronkan, bukan dari sisi kita, tapi dari sisi Tuhan. Di sini dikatakan begini saudara, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi ternyata saudara, ini Paulus ngomong, bahkan ini ngomong berkali-kali sebetulnya. Yohanes juga ngomong, kalau engkau menuruti firman Tuhan, maka engkau adalah anak Allah. Walaupun kalau itu diterjemahkan menuruti firman Tuhan itu follow the message. Jadi mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Nah ternyata kategori anak saja saudara. Ini di sini dikatakan apa saudara? Yang sampai dikatakan anak Allah itu apa saudara? Semua orang yang dipimpin oleh Roh. Nah sekarang kalau ini tulisannya begini, berarti orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah, anak Allah bukan? Nah sekarang kita gimana? Sudah connect belum sama Tuhan?
Lah repot loh ini saudara. Kadang gereja Tuhan itu terlalu meringankan, mengajarkan kebenaran yang tidak jelas, saudara. Kita harus kembali ke sini loh, saudara. Paulus ini orang yang jenius, dia sampai mau menyampaikannya ke dasar, dalam, saudara. Karena dia tahu kenapa dia concern, memperhatikan mengenai anak, saudara. Karena setiap kita itu bukan cuma jadi anak. Yang Tuhan rindukan bagaimana kita akan menjadi dewasa dan akhirnya akil balik. Kenapa menjadi akil balik? Karena ada maksud Tuhan. Karena dia mewarisi, saudara, setiap apa yang dia sudah sediakan dan janjikan dalam hidup kita. Tapi yang menjadi masalah, sama saudara, kita pun mungkin sebagai orang tua, kalau kita memiliki anak, anaknya megang peso aja belum jelas, saudara. Mau dikasihin mobil, saudara, nggak mungkin, saudara. Makanya tidak heran, saudara, ada anak pejabat nabrakin itu, saudara, yang haleluya kan, berapa waktu yang lalu. Karena belum akil balik, saudara. Dan ini yang mungkin bisa jadi membuat kita capek. Tuhan, kenapa janjinya nanti dulu? Kamu sudah ngerti belum caranya engkau masuk untuk akhirnya bisa mewarisi? Dan ternyata Paulus yang jenius aja banyak berbicara mengenai apa, saudara? Berbicara mengenai kepekaan. Karena dia tahu. Makanya saudara lihat, dialah yang menurut saya itu mewarisi Yesus Kristus, saudara. Buktinya di mana? Kan di akhir dikatakan dari pohon, dari buahnya, ngerti kan? Pohonnya apa, buahnya apa, saudara? Dari buahnya lah kelihatan. Saudara bisa baca di Perjanjian Baru, itu kitab yang paling banyak kitabnya siapa, saudara? Paulus. Kenapa, saudara? Dia itu mengerti, bisa mengaplikasikan secara pribadinya Yesus, maunya Yesus secara pribadi apa, maunya kegerakannya Bapaknya apa, dijalani dua-duanya luar biasa, saudara. Makanya saudara mau ngerti surga dunia, saudara, yuk kita buka nih, saudara. Surganya dunia yang sebetulnya Tuhan janjikan, apakah Tuhan ini omong kosong atau gimana? Enggak, saudara. Kita buka di dalam kitab Markus, saudara. Markus 10 ayat 29. Ayat 28. Judulnya apa, saudara? Upah mengikut Yesus. Bahkan hari-hari ini saya dibukakan, saya tidak bisa cerita mengenai detailnya itu. Yesus banyak berbicara mengenai pekerjaan. Kenapa, saudara? Yesus banyak berbicara mengenai pekerjaan. Mina, talenta, ladang, kebun anggur, dinar. Kenapa, saudara? Karena Yesus itu sebetulnya Tuhan. Bapak kita yang di atas itu adalah Bapak yang senang memberkati kita, saudara. Bukan berkat itu jangan sekali lagi saudara konotasikan terus dengan yang namanya finansial, saudara. Saudara, kalau dalami firman itu bahkan di Alkitab, di dalam Perjanjian Lama dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Pernahkah saudara mengerti dalam kitab bahasa Inggrisnya, saudara? Sebetulnya kalau kadang kita mendengar seperti itu seolah-olah kan cuma dapatnya apa, saudara? Bicara masalah uang. Apakah hidup kita ini akan dibahagiakan oleh uang, saudara? Saudara punya 1 triliun, saudara, tapi punya istri mau minta cerai terus. Gak pernah ngerti, saudara, ngerjain, saudara. Punya suami mungkin selingkuh terus. Mau, saudara? Apa mau ganti istri, mau ganti suami, saudara? Punya anak, saudara, yang saudara cintai, gak pernah bisa mengerti, saudara. Atau mungkin dah punya itu semua, gagal ginjal, saudara. Janji Tuhan bukan cuma masalah duit, saudara. Kalau di dalam Alkitab, kalau saudara kenali, di situ dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan menjadikan engkau kaya, bukan itu. Saudara tahu, berkat Tuhan itu make our life rich. Dalam bahasa Inggrisnya, saudara, hidup menjadi kaya, saudara. Kalau hidup itu kaya itu berarti apa, saudara? Saudara jadi berkat, saudara secara roh dipulihkan, keluarga dipulihkan, kesehatan dipulihkan, jiwa ini benar-benar menyenangkan Tuhan. Mungkin juga
orang-orang lain cari, membutuhkan saudara. Luar biasa, saudara. Bahkan mungkin yang namanya ekonomi, Tuhan akan beri. Itu yang Tuhan janjikan, saudara. Dia tahu, saudara, kapan di titik porsi yang mana yang terbaik buat saudara dan saya. Saya ini barusan kemarin ketemu juga dengan seseorang hamba Tuhan, dan dia berkata, aduh, layanin orang itu serba susah. Nggak punya uang, minta tolong terus didoain, dilayani, diberesin. Dan akhirnya dilayani, diberesin. Begitu diberkati nih saudara, ditanyain, loh kamu kenapa enggak datang ke persekutuan? Sibuk. Belum sampai miliatan saudara, belum diberkatin, rajin. Dia ngerti saudara. Tapi sekali lagi saudara, seandainya saudara dan saya mengerti kebenaran, saudara akan terima kebenaran yang ajaib dalam hidup saudara. Dan di sini dikatakan, bahkan judulnya juga saudara, dalam Markus 10 ayat 20 ini dikatakan apa saudara? Upah mengikut Yesus saudara. Dan ayat 28, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus. Ini Petrus dengan apa ya, lantangnya ngomong saudara. Seolah-olah kadang kita tidak sadar saudara, kita kalau nanti misalnya lagi ngomel sama Tuhan, Tuhan ini kan aku ini bukan sudah nih loh Tuhan, tiap hari aku sembahyang jam berapa jam, ini loh aku memberikan perpuluhan, aku ikut loh Tuhan, dalam sini bantu nih, aku bantu pokoknya nyanyi rutin, rajin, tidak pernah miss, tidak telat. Ini Paulus yang seperti itu saudara. Yesus tidak ngomong mengenai Paulus saudara. Makanya saya lihat Yesus itu berbeda. Dia tidak menghakimi saudara. Dan di sini dikatakan begini, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku, lihat saudara, lucu nih saudara. Yesus ngomong saudara, ada syaratnya dulu. Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil. Tulisannya dan. Berarti ada dua hal di dalam hidup kita yang sebetulnya kelihatannya mirip tapi berbeda. Yang kadang mungkin dijadiin satu, oh tenang aja karena aku ke gereja. Karena panggilan kita dengan yang Tuhan merencanakan juga secara kegerakan itu dua hal itu berbeda dan dua-dua harus dikerjakan. Makanya tulisannya apa saudara? Dan, enggak atau, enggak bisa milih saudara. Oh aku cuma ke gereja toh, aku cuma bayar perpuluhan. Yang perlu yang saudara dan saya miliki apa saudara? Saudara perlu dan saya sembahyang, tanya Tuhan. Tuhan ini mau yang mana saudara? Kalau Tuhan suruh saudara kerja, lakuin saudara. Walaupun nanti mungkin Tuhan model apa, dengerin tuh saudara. Saya pernah kok deal sama Tuhan, oke Tuhan gimana? Ya nah, jalanin ya, 50%. Ya kayak gitu tuh. Tinggal bagian kita seperti apa saudara? Di sini dikatakan setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya. Lihat saudara. Disebut ini yang sejujurnya buat kita nggak mudah. Saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, itu saudara kandung kita loh saudara. Ibunya atau bapaknya, itu orang yang kita cintai loh saudara. Kalau dalam kitab Lukas ada nih, pasangan hidupnya ada saudara. Di sini yang nggak ada. Anak-anaknya, sejujurnya itu adalah gadang permata kita saudara. Bahkan di sini disebut lagi ladangnya. Apa itu saudara? Apa yang kita kerjain. Tapi di sini dikatakan karena aku dan karena Injil meninggal. Artinya apa saudara? Apakah kalau begitu, oh udahlah tinggalin aja? Bukan itu maksud. Jadi jangan kita menangkap apa yang Tuhan firmankan ini dengan mentah. Tapi mungkin saudara dan saya harus terus hadapkan di hadapan Tuhan. Dan ternyata mungkin di satu titik Tuhan berkata, ayo nak, boleh enggak yang ini aku pengen kamu kerjain ini. Dan ternyata di titik itu, di hari itu mungkin saudara mau enggak mau harus korbanin. Di hari itu loh, saya enggak ngomong tiap hari loh saudara. Karena yang terpenting antara hubungan saudara dan saya harus hidup sehingga ini bisa dijalanin saudara. Ini tidak akan mungkin bisa dijalanin firman ini
kalau saudara belum dipimpin sama Tuhan. Bingung saudara, jalanannya bingung. Makanya Tuhan sampai ngajarin dalam kitab Roma, ayo latihan dalam tiap harimu, makan, minum semua. Ayo berdoa, hadapkan kepada Tuhan. Untuk Tuhan yang beri sebuah pilihan kepada saudara, tetapkan dan saudara dan saya yang jalankan saudara. Untuk melatih apa saudara? Nanti satu ketika dia akan ngomong mandat yang kelihatannya sepele tapi akan membawa saudara masuk kepada dimensi yang berbeda saudara. Dan sebetulnya salah satu dimensinya itu ini saudara. Dan di sini dikatakan begini, disuruh ninggalin semua. Dan di sini dikatakan begini, orang itu ayat 30 sekarang. Ini saya salah baca apa enggak ini saudara? Sekarang itu nanti kalau kita sudah masuk surga, atau sekarang saudara? Sekarang. Sampai dijelasin lagi, pada masa ini juga. Berarti di zaman saudara dan saya, firman ini berlaku dimanapun manusia hidup, di zaman apapun. Sekarang ini, pada masa ini juga, apa saudara yang terjadi saudara? Akan menerima kembali 100 kali lipat. Lihat saudara, rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, apalagi saudara, ibunya, bapaknya, disebutnya jelas. Yang saudara tinggalin sama Tuhan dilipat ganda. Yang saudara tinggalin karena jalani yang Tuhan mau dilipat ganda. Lain sama kebenaran dunia beda. Mungkin dunia berkata kamu harusnya tidak boleh tinggalin. Tapi di sini ditinggalkan dengan syaratnya karena apa saudara? Kehendak Bapaknya maunya apa? Seperti Yesus. Makanya saudara lihat, Yesus karena ngerti kunci ini saudara, makanya mukjizatnya segudang. Dia memiliki, bahkan saudara lihat donatur aja ada enggak saudara? Donaturnya Yesus ada. Itu di kitab apa itu Lukas disebut ada perempuan-perempuan. Bahkan istrinya Herodes, bendaharanya Herodes. Dan istri siapa? Istri siapa saudara? Kenapa mereka mendadak menjadi donatur? Saudara? Karena Yesus rela tinggalin semuanya, jalankan yang Bapaknya ngomong dalam hidupnya saudara. Yesus muncul, orang-orang yang sangat mengasihi dia muncul saudara. Yang berani mati buat dia muncul, walaupun di kenyataannya pada waktu Yesus benar-benar dikejar, lari tuh saudara. Salah satu siapa saudara? Petrus. Tapi gimana pun ada saudara. Dan jujur kenyataannya, walaupun Petrus lari, akhirnya Petrus mau disalib buat Yesus, mau. Bahkan begitu banyak akhirnya muncul orang-orang yang lain yang siap berdiri buat siapa saudara? Buat Yesus. Lipat ganda saudara. Saya pikir ini omong kosong saudara. Saya baru ngerti hari-hari ini, Tuhan itu luar biasa. 2013 itu menjadi tahun yang buat saya ajaib. Kenapa saudara? Karena saya lupa doain. Saya enggak nginjilin. Karena saya tipe di keluarga kami ini tipe orang yang cuek dan diam saudara. Dan kadang untuk bisa komunikatif aja tuh enggak mudah. Karena punya kebenaran demi kebenaran diri sendiri. Tapi 2013 itu buat saya sebuah tahun yang ajaib. Kenapa? Karena saya dibawa Tuhan masuk ke dalam dunia pelayanan yang tidak pernah saya mengerti. Saya tidak pernah memikirkan bahwa akan saya menjadi seperti itu. Bahkan saya tinggalkan pekerjaan dari 2012 pertengahan. Dan Tuhan cuma berkata, kalau engkau percaya. Dan saudara tahu, selama 2013 saya lihat pemeliharaan Tuhan lebih daripada saya kerja, saudara. Tapi buat saya melihat ajaib lagi, saya lihat saudara, saya tinggalin saudara. Bukan saya sembarangan tinggal, tidak saudara. Hati saya tutup. Dalam hati saya cuma berkata, Tuhan, kau tahu lo ya, adikku lo ya 20 tahun. Ini masih ada lagi yang serumah 17 tahun Tuhan. Kalau boleh, pokoknya aku tidak mau mereka neraka. No Tuhan. Tapi sudah, tidak doain, kasih bukan saudara. Tuhan berkata ini, saya jalanin.
Saudara tahu 13. Sampai saya ngomongin ajaib Tuhan. 13 saudara, bahkan nambah terus saudara. Tapi minimal tahun 2013 13 saudara. Anggota keluarga saya tanpa saya doain, tanpa saya injilin, dengan rekayasa Tuhan bisa Tuhan temukan, bahkan mereka minta saya yang layanin saudara, pada bertobat saudara. Termasuk adik saya yang satu yang 20 tahun dan anak sulungnya di hari yang sama. Dan yang ajaib lagi, adik saya yang 17 tahun ini error saudara. Ini on the way saudara. Yang biasanya ribut terus dengan saya, yang biasanya marah-marah berubah semua. Yang biasanya semua hitung-hitungan saudara. Kami tinggal serumah saudara. Dan karena itu rumah keluarga, kita punya hukum keluarga, dan hukumnya berkata siapa yang ninggalin ya harus merumat atau memelihara rumahnya, termasuk dengan semua pemakaian dan semuanya. Kita share. Aduh saudara, dulu saudara, kalau adik saya kadang, ayo kita bagi, ini harusnya kebanyakan buat saya, suruhnya ngalah terus saudara. Dan dulu itu saya marah saudara, kalau digituin jengkel. Istri saya lebih-lebih lagi saudara, karena saya yang sudah nyabarin, dia lebih tidak tahan, karena dia orang lurus. Dia tahu ya nggak bener yang mana, yang bener yang mana. Saudara tahu, di tahun 2013 semua berubah. Saya tidak melakukan perubahan apa-apa. Saya melihat adik saya berubah. Dia kalau misalnya gini, langsung. Bahkan yang biasanya semua dihitung, lampu dihitung saudara. Sekarang saudara, ini aku mau beli jajan. Kamu tidak usah pikir, aku yang beliin. Gitu saudara. Itu ada rusak, udah gak usah bingung, aku yang beresin. Saya sampai cuma lihat, Tuhan, ini kok bisa berubah gini dari mana ya? Ajaib, saudara. Tuhan ini benar-benar mau pulihin, saudara. Saya dengan mama kandung saya dengan ibu mertua saya rangkulan semua, saudara. Mudah nggak saudara rangkulan dengan ibu mertua? Nah, itu yang ketawa mestinya ngalami, saudara. Saya dulu ribut nih saudara. Bahkan yang ajaib lagi, saya juga lagi rindu berdoa Tuhan. Saya rindu ibu mertuaku boleh mengalami yang namanya terobosan. Saya lihat tahun ini saudara, dengan sebuah pertobatannya dia, saya tidak bisa cerita panjang saudara. Saya lagi share di sebuah perusahaan, saya nyampein sesuatu, dan Tuhan berkata, nak, kamu sampaikan ini, tidak keliru Tuhan. Ini keras ya Tuhan, iya sampein aja. Nah taunya saudara, minimal yang susah saya tahu, ada beberapa orang yang bertobat, salah satunya ibu mertua saya sendiri dengerin saudara. Tapi saudara tahu, begitu dia paradigmanya yang keliru diberesin saudara. Dan saudara tahu, hari-hari ini, yang semua yang nutup, berkat yang nutup dalam hidup yang buka saudara. Hari ini saya khotbah di sini, dia itu yang tidak pernah diundang di mana-mana saudara. Hari ini dia sedang khotbah saudara. Dia bilang semenjak berubah hatiku sama Tuhan, Tuhan berubah dalam hidupku. Terkadang saudara, Tuhan yang minta apa saudara, di situ rela. Pada waktu Tuhan berkata begini, rela. Saya tuh ngerasain di tempat ini saudara, Tuhan lagi tunggu setiap saudara. Dia punya rancangan yang mungkin engkau belum mengerti. Dia cuma minta, ayo, berani gak dengerin aku? Langkah. Berkali-kali saya lihat orang tidak berani melangkah. Ujung kuncinya satu saudara, melangkah. Awal tahun ini Tuhan berkata, nah tabur, 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 nabur kok terusan Tuhan. Terus kan? Saudara tahu apa yang terjadi? Satu ketika Bapak Gembala saya berkata, kita punya event. Tuhan berkata, kita disuruh perang ke Eropa. Di sana dudukin sesuatu ke beberapa negara. Oke. Begitu dia ngomong, biayanya 3.000 sekian. Lah sekarang dolarnya berapa saudara? 12.000 tuh saudara. Nah kalau 3.000, ya mungkin kalau mungkin buat orang Surabaya, lah biasalah. Nah kalau buat orang Temanggung yang di Jawa Tengah, yang tidak tahu saudara pernah tahu titiknya pernah ke sana atau tidak saudara, ya. Yang dimana kami ini adalah orang yang menengah ke bawah saudara. Dan apalagi saya sudah 2 tahun ini, saya melayani Tuhan. Tuhan, aku pengen, tapi orang tidak ngerti.
Saya tidak daftar, saudara. Saya diam aja, Tuhan, kalau engkau suruh, ya silahkan, buka dulu. Pengennya kan begitu, saudara. Suatu ketika 2 minggu lalu, jadi minggu ini, minggu yang lalu, Bapak Gembala saya share di depan kita. Dia bilang, ini Tuhan mau begini-begini. Saya sembahyang, Tuhan, Bapakku ini serius. Engkau maunya gimana? Loh, gue kan bawahannya. Saya begitu dengar begitu, saya tuh ngerti, saudara. Aduh Tuhan, kalau engkau ngomong begini kan berarti kau ingin aku ikut. Aku ngerti kok Bapakku pengen aku ikut. Tapi piye Tuhan? Aku ini mau berangkat, tapi tidak ada uang. Engkau kan bawahnya. Oke Tuhan. Saya bilang, kalau memang ini stretch saya untuk dimana Tuhan akan berperkara. Kalau engkau memang suruh aku berangkat, ayo bilang, berangkat Tuhan, aku siap. Jadi saya membuka diri, saudara. Saya ngomong sama Tuhan, saya sembahyang, Senin pagi. Tahu-tahu, saudara, ada segelbet itu saya lihat penglihatan. Saudara, atau dilihatin siapa, saudara? Muka istri saya, saudara. Nah, saya bilang, loh Tuhan, kalau engkau suruh aku berangkat, lah kok aku lihat muka istriku? Apa maksudnya? Istrimu butuh lebih berangkat dulu. Saya sudah, waduh Tuhan, kalau 2 Tuhan, iman belum nyampe. Jujur, hamba Tuhan pun punya keterbatasan masing-masing, tapi Tuhan terserah engkau. Tapi kau tahu lu Tuhan, iman tidak nyampe. Sebetulnya sama Tuhan itu asik. Kita tuh bisa berdialog, dan dia tuh ngerti, dan dia tetap gimana pun punya jalur yang terbaik, saudara. Akhirnya saya diberi pengertian. Nah, aku pengen kamu berangkatkan istrimu nomor 1. Kamu full support. Bilang aja sama bapakmu, pokoknya kamu berangkatkan istrimu. Terus Tuhan, mereka expect aku berangkat. Kau juga bilang bawahan, aku sebagai bawahan. Ya udah, kamu daftar. Walaupun nggak apa-apa. Yang kedua, kamu pokoknya cuma bilang daftar. DP, kamu nggak usah DP kalau nggak ada uang. Push on. Kamu kejar, selesaikan, mengaum buat istrimu. Saya bilang, Tuhan, aku butuh konfirmasi. Kenapa kok istrimu harus berangkat? Saya cross check, saudara. Ternyata di hari-hari ini dia itu sendiri sebetulnya sedang frustasi dengan semua hidupnya, dengan semua pergumulannya. Dan yang ajaib dia berkata begini, kan saya gelitik dia, saya pancing dia. Saya bilang begini, ya, engkau benar-benar punya hati tak mau ke Eropa? Satu ketika ada sebuah bahasa yang dia munculkan, satu kalimat saya ngerti. Tadinya dia diam, tadinya kayak dia nggak mau buka. Tahu-tahu dia berkata begini, aku mau. Karena supaya aku bisa menang terhadap kebekuanku. Lah menang kebekuanku ngapain sampai Eropa, saudara? Kenapa kok ini sebuah pemberesan yang sangat mahal? Tapi karena Tuhan sudah ngasih di muka saya, saudara. Saya tahu kalau tak saya tutup mata saya bilang saya berangkat. Dan saya full support buat diri saya. Saya tidak berangkatkan dia, saya tahu saya salah kasih dia. Saya begitu nangkep begitu, aku ngerti Tuhan. Saya tidak perpanjang komunikasi saya dengan Tuhan, dengan istri saya. Saya bahkan berkomunikasi dengan istri saya itu saya doa tanya Tuhan. Saudara tahu itu yang membuat hubungan kami jadi luar biasa. Saya tidak cepat-cepat belajar nyatain begini. Saya nyatain ini di depan mimbar. Istri saya tidak ngerti, saudara. Hati saya tuh seperti itu. Saya tidak cerita sama dia. Saudara mungkin yang lebih tahu dari saya daripada dia. Karena kalau saya cerita, ngapain kamu menyelesaikan kebekuan di situ? Breng, saudara. Saya kenal istri saya, saudara. Walaupun mungkin kalau dia dengerin khotbah ini, tidak akan ada masalah. Kenapa, saudara? Karena saya benar-benar lakukan seperti yang Tuhan mau. Saya gendong. Saya makanya bilang sama dia begitu. Saya confirm, oke Tuhan, aku ngerti. Oke, ya, kamu berangkat ke Eropa. Aku yang mau. Saya bilang gitu. Saya tidak komplain, saya tidak ngomel, saudara. Walaupun di hati ini kadang-kadang muncul juga sebuah pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya kok nggak cengli ya, kok nggak lazim ya, kok rasanya kok lucu ya. Gitu. Saya nggak ngerti semua itu ada skenario Tuhan. Saya bilang Senin itu, saya selesai berdoa, saya ngobrol sama istri saya, oke.
saya langsung kontak ke tim bagian ngatur itu. Saya ngomong sama pemimpin saya. Beliau kan juga lagi pengen sebetulnya kita, tapi kenapa kok rasanya kami ini para pemimpin belum ada yang respon. Masalahnya semua bicara masalah biaya, saudara. Dan singkat cerita, hari Senin siang itu saya kontak ke bapak saya bilang, Pak, pokoknya kami sudah sepakat untuk berangkat, tapi begini, karena sejujurnya buat kami tidak mau daftar itu bukan karena kami itu tidak mau mengerti apa yang Tuhan mau dalam pergerakan ini, tapi masalahnya Pak, ini biayanya, dan kami tidak mau menyusahkan banyak orang. Biarlah kalau memang kami berangkat karena Tuhan yang memberikan. Tapi ini kali ini Tuhan sudah ngomong. Jadi minimal ada satu di antara kami, walaupun kami memutuskan kami berdua daftar, tapi biarlah nanti istri saya yang nomor 1 ya Pak. Saya akan push on pasti berangkat. Tapi perkara saya nanti itu terserah Tuhan. Saya beri pengertian, akhirnya Bapak Gembala saya, oke, ya udah saudara, oke Tuhan, selesai. Saudara tahu itu Senin, saudara. Rabu pagi, saudara. Saya tuh hari-hari ini melihat kalau belajar nurut sama Tuhan. Walaupun kalau saudara berkata, kamu punya hati untuk misalnya pergi ke Eropa, saya belum dapat. Biasanya saya tuh sangat pengen berangkat kalau Tuhan sudah menyatakan sesuatu. Bulan November, saya berangkat ke Taiwan karena saya dapat terima sesuatu. Sampai mukjizatnya itu luar biasa. Sampai orang-orang yang ikut itu saudara benar-benar pulang pun mengalami mukjizat. Bahkan ada seorang pebisnis yang ikut saudara pulang saudara jebol dalam bisnisnya saudara. Saya lihat dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah panggilan yang kita jalankan dengan serius saudara, mukjizatnya luar biasa saudara. Dan bahkan hari kedua sepulang saya dari Eropa, ada orang itu yang ngerti kalau sebetulnya Bapak Ibu Gembala saya ngajakin saya pergi ke Eropa Desember tahun lalu, awal Desember. Tapi dia tahu kalau saya memang tidak punya uang karena saya tembakan ke Taiwan, saya fungsikan uang yang Tuhan berkatin ke Afrika, saudara. Jadi saudara bisa bayangin saya tidak kerja tahun lalu itu sudah lari kemana-mana, saudara. Bukan cuma ke luar negeri, ke kota-kota, ke pulau-pulau, tapi ke Australia, New Zealand, ke Singapura, pergi ke Afrika aja ada 3 negara, pergi ke mana? Taiwan, saudara. Dan saudara tahu orang ini berkata, kamu mau berangkat? Saya tahu dalam bahasanya. Dalam bahasanya itu kan dia mau bayarin sebetulnya. Dia telepon nih saudara. Tapi di telepon itu saya sudah melatih diri saya sembahyang. Tuhan, iki ono sing nawari iki piye Tuhan. Di sini langsung jelas Roh Kudus itu bicara, nak, cukup ya. Sudah berhenti, bagianmu sekarang bagiin ke teman-teman kamu, lobby mereka, bangkitin mereka supaya mereka ngerti bersama dengan aku itu luar biasa. Saya pergi ke Eropa itu terakhir tahun 87. Sudah kadaluarsa enggak saudara? Sebetulnya pengen enggak saudara? Ya sesungguhnya pengen. Tapi saya belajar Tuhan, engkau yang nomor 1, silakan kehendakmu jadi. Saya bersyukur saudara, saya ambil keputusan itu. Saudara tahu, hari Rebu kemarin ini saudara, bukan Rebu ini ya, Rebu yang kemarinnya saudara. Karena itu juga kejadiannya Senin kemarinnya. 2 hari kemudian, hari Rebu, pagi-pagi ada yang BB saya. Dan mendadak orang ini berkata begini, aku mau berkatin kamu yang disebut saya saudara, bukan istrimu, kamu 35 juta berangkat Eropa ya. Saya tuh kaget saudara. Wih Tuhan, kok mainnya kayak gini? Ini ngomong istri aja belum bayaran, belum lunas saudara. Saya mau sudah dilunasin dulu sama orang saudara. Dan singkat cerita, saya langsung kontak ke bapak saya, oke, saya juga berangkat. Ini karena ada berkat. Akhirnya hari Kamis saudara, Rebu, Kamis saudara, diumumin di depan mimbar. Tim Eropa siap berangkat. Para pemimpin yang berangkat, nama-nama disebut, dan salah satu yang disebut adalah nama saya dan istri saya. Lagi nyebut tuh saudara, yang nyebut adalah pemimpin saya sendiri. Saya cuma duduk di bawah saudara. Belum ada semenit, BB ini kelonengan terus saudara, tangkeng. Saudara tahu apa yang terjadi?
Saya buat saya penasaran karena kok nakal banget nih ada orang lagi ibadah kok kelonengan kayak gini kan. Dan saya cek dan itu pun orang itu sebetulnya ada di dalam. Dan saudara tahu dia berkata begini, kok belum kamu ini berangkat toh? Iya. Ya sorry aku belum jelasin karena Sabtu saya ngobrol sama dia, saya tidak berangkat. Saya masih belum ada hati dan sejujurnya saya belum memiliki iman sejauh itu, saya tidak berangkat saudara. Kamu berangkat toh? Nah ini hari Rabu begini, Senin Tuhan bilang begini, akhirnya saya memutuskan Titin istri saya berangkat, oke. Dan ternyata saya cuma daftar aja, tapi Rabu ada berkat yang mengalir begini. Saya jelasin semua sama dia. Oh, terus langsung dia balas lagi, kok kurangmu berapa? Tak tutup. Saya bilang begini saudara, tenang aja lah, nanti Tuhan yang nyukupin. Saya belajar nggak mau saudara, langsung rujak. Saya ngerti saudara, kalau nanti ini orang cuma emosi, saya jalanin, nanti dia salah, saya juga salah. Saya sembahyangin Tuhan, ya, sandaran, sandaran. Saya cuma bilang, nanti Tuhan yang sediain. Saya pikir kan selesai toh saudara, ya sudah, yang ditolak ya sudah toh. Selesai ibadah saudara, itulah ibadah. Selesai ibadah doa pergerakan, tahu-tahu dia ketemu lagi dengan saya, dia bilang begini, oh aku serius, aku tidak bisa berangkat ke Eropa. Aku mau bantu kau, tak tutup punya kau berapa. Ya udah, nanti kita lihat aja. Malam itu saya berdoa, Kamis malam. Saya bilang, Tuhan, ngeyel Tuhan, makso. Terus, oke, yaudah toh, hitung toh. Jumat saya realisasi semua, senilai uang yang saya terima, saya buatin dolar, saudara. Saya hitung kurang kira-kira 250 dolar. Terus, gimana Tuhan? 250 dolar. BB ke dia, tunjukin aja kurang 250. Jadi saya sampaikan ke dia, dia bales, thank you. Selesai. Tidak ada berita. Singkat cerita berjalan lagi waktu, hari Senin. Hari Senin dia BB saya pagi-pagi. Baru melek nih loh. Ternyata BB itu sudah serenteng-renteng sudah. Terus Tuhan ini gimana? Saya tertarik. Ini kok ada, tak cekin sebentar dulu aja sebelum nanti kita sembahyang. Gitu. Nah, terus saya cek saudara, ternyata saudara BB dari dia panjang lagi saudara. Tapi 2 kalimat, 3 kalimat pertama dia langsung bilang begini, kok aku sudah sepakat dengan istriku, aku mau bantu kau. Dan Tuhan ngomong, aku mau tabur kau 2.000 US dollar, bukan 250 US dollar. Saya cuma bilang, Tuhan ini kayak mimpi ya Tuhan. Kalau Engkau punya rencana itu seperti ini loh caranya. Saya tuh melihat saudara, kalau kita masuk dalam perkenanan Tuhan, Tuhan mau ada sebuah kegerakan apapun, kita tidak akan ditinggal saudara. Bahkan sejujurnya, awal tahun saya tuh pernah lagi ngobrol dalam hati sama Tuhan. Tuhan, 2013 aku nih pergi terus pelayanan, tidak pernah bareng sama istri. Keluar negeri itu tidak pernah bareng Tuhan. Australia itu saya lonely sendirian. Ke Afrika bareng sama tim orang lain Tuhan. Ke Taiwan sama tim. Saya tidak pernah bareng sama orang lain Tuhan. Saya tidak pernah bareng sama istri saya. Saya cuma bilang, Tuhan, seandainya saya nggak nyangka Tuhan hold saya tidak berangkat di bulan Desember karena Tuhan punya rencana, nak, kamu berdua berangkat, nak. Saya lihat, oh Tuhan, ajaib ya Tuhan. Ternyata buat Tuhan itu kayak mainan saudara. Saya rindu saudara tangkap ini, buat dia saudara mau nyelesain masalah saudara itu kayak mainan saudara. Saya cuma lihat Tuhan, imanku gak nyampe. Dia gak pepetin sampai nanti kita mau berangkat bulan April. Dia gak pepetin nanti bulan awal April baru dilunasin. Dia gak mau pepetin sampai mau berangkat baru dibayarin. Dia tahu setiap hati kita. Tapi salah satunya, sudahkah kita saudara buat Tuhan Bapak kita gak tahan hati sama kita saudara?
Dan yang jagonya buat Bapak nggak tahan hati, yang nomor satu memang Yesus, saudara. Kenapa Bapak nggak tahan hati? Sebab Yesus senantiasa berbuat apa yang berkenan. Apa sih saudara kerjanya? Kerjanya tuh nyariin, Pak, kamu hari ini mau ngapain, Pak? Nanti habis ini ngapain lagi, Pak? Saya latih hidup saya seperti itu, saudara. Apalagi, Pak? Ini di sini saya sampai hari Senin, saudara. Hari Sabtu kebetulan ada sebuah pelayanan kosong, Tuhan udah ngomong, nah, bantuin itu. Kamu layanin dia, kamu beresin dia, kamu gini. Saya kalau disuruh Tuhan yang beresin, sak beresin. Saya tidak cuma doain biasa, enggak, saudara. Saya ngerti, saudara. Karena Tuhan berkata, seberapa engkau ingin Tuhan berbuat kepadamu, seserius seberapa Tuhan mau serius dengan saudara. Demikian pula Tuhan tunggu saudara dan saya serius apa tidak. Kita ini respon apa tidak, kita ini melangkah atau tidak, saudara. Saya tuh percaya, saudara, di tempat ini Tuhan punya rencana atas setiap saudara. Saya percaya hari ini setiap saudara yang datang, pada waktu engkau mengerti kebenaran ini, saudara, dan engkau tahu cara kerjanya, dan bagian Tuhan itu apa, saudara? Senantiasa berbuat. Dia itu langsung respon, saudara. Dia itu melangkah, saudara. Bagian yang Tuhan mau, kadang yang seperti saya lakukan, kamu cuma berani tidak ngomong datar. Perkara nanti kalau tidak berangkat, nah itu imannya tidak nyampe, dibodoh-bodohin, dibilangin mungkin, nah makanya kurang rohani, kurang doa, kurang apa, makanya tidak nyampe. Rela enggak? Pada waktu kita melangkah, melakukan yang Tuhan mau, dan ada konsekuensi-konsekuensi yang di depan itu, yang kemungkinan bisa terjadi, yang buruk buat kita, rela enggak? Bahkan terkadang mau tidak mau, seperti saya harus jauh dengan istri saya, rela enggak? Tapi justru dalam sebuah kerelaan, Tuhan berkata, kamu akan melihat surga dunia. Makanya saya hari-hari ini, saudara, lihat ada orang tua yang tidak jelas, tapi di mana mereka itu seperti ibu-ibu saya di kota-kota yang lain. Di sini ada, di kota lain ada, saudara. Walaupun mungkin belum sampai 100, saudara, tapi saya sudah mulai lihat ada saudara-saudara yang mendadak, yaitu, saudara, begitu dengar berangkat, oh kamu berangkat Eropa, saya tidak nyangka, benar-benar tidak kepikir, saudara, bahwa Tuhan akan pakai dia. Saya tidak kepikir, saudara, bahwa Tuhan akan memunculkan dengan cara yang ajaib. Bukankah ini yang kita rindukan, saudara? Bagaimana melihat dia akan berperkara dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, saudara, kita anaknya dia, saudara. Kita harus dipimpin sama dia, saudara. Makanya mulai hari-hari ini, saudara mulai kenali, kalau saudara jalan dengan pikiran saudara sendiri, dengan kekuatan sendiri, saudara sendiri, berhentilah. Sekarang saudara jalan dalam sebuah pelayanan ini, jalannya pakai yang Tuhan mau. Atau kadang kita cuma defensif, lah, cuma begini. Tidak, saudara. Tuhan tidak set up kita defensif, saudara. Dia punya rencana, dia punya deal, punya perjanjian atas setiap saudara. Kenali itu, saudara, kejar. Kalau seandainya Tuhan belum mau ngomong, saudara, minta sama Tuhan bukain. Tuhan singkapkan nih loh, yang nutupin aku sehingga aku tidak bisa punya kepekaan. Tuhan bisa ngomong macam-macam, lewat mimpi, lewat apa, lewat lagu, lewat mungkin pendengaran audible. Kayak saya ini dengarnya tuh samar-samar, saudara. Tidak ada yang jelas kayak gini, enak, saudara. Kalau saya dengar Tuhan tuh ngomong seperti saya ngobrol sama saudara begini, wah, saya rasa sudah lebih top notch dari sekarang. Saya tidak akan ini, saudara. Saya ini dengarnya kadang cuma ini suara Tuhan atau tidak, tapi saya cross check, damai tidak. Tak cek lagi di tandanya. Saya begitu lihat istri saya cross check, oh ternyata benar. Istri saya itu digendong. Nah, digendong pakai biaya. Oh, udah lakuin aja, jalan aja, saudara. Bahkan saya ngalami hal yang luar biasa. Tuhan berkata, nak, di bulan Oktober akhir kemarin, kamu tabur buat orang yang saya tidak suka, saudara. Karena orang itu sering menyakiti saya. Biar dia berangkat bareng kamu, nak. Dan saudara tahu,
saya melihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Pemulihan hubungan saya terjadi dengan dahsyat dalam sekejap setelah saya tabur. Saudara pikir tabur cuma seberapa, saudara? Puluhan juta. Tuhan berkata, nah aumkan buat dia supaya dia berangkat. Saudara tahu, dari titik itu dia berubah paradigmanya dengan saya. Dari titik itu dia begini, saudara. Bahkan kalau saudara mau tahu, program dunia pun hari-hari ini sedang mengajarkan cara menghadapi itu ada caranya. Dan bahkan mereka mulai menyadari cara yang daripada yang benar itu tidak selalu dengan cara kekerasan. Makanya saudara mungkin ngadepin sesuatu, saudara mungkin lagi melihat ini sepertinya aku ditekan, dibeginikan. Pernahkah saudara berdoa, tanya Tuhan, Tuhan kalau ini diizinkan terjadi apa maksudnya? Ada software saudara yang di hati kita, di pikiran kita, yang kita harus cek itu dari Tuhan atau bukan. Contoh penghakiman, marah, itu kan normal manusia. Nanti dulu saudara tidak tahu dampaknya, saya tidak bisa cerita sekarang, mungkin lain waktu saudara. Tapi ini saudara harus mulai cabut dari diri kita. Iman yang benar seperti apa, jadi anaknya Tuhan yang benar seperti apa. Mulai pelajarin saudara. Supaya apa saudara? Kalau kita bisa melakukan dalam ketepatan, itu yang akan merubah hidup kita. Yesus yang kita ikuti itu Yesus yang real. Yang menjadi masalah kenapa dampak dan manifestasi daripada Tuhan itu tidak bisa termanifest ke dalam hidup kita, karena mungkin cara kita menjalankannya belum benar. Benahin ini saudara. Bahkan kalau boleh persiapkan. Salah satu jalan untuk kita mempersiapkan kantong itu dengan jalan apa? Minta sama Tuhan, Tuhan singkapkan apa yang keliru dari cara berpikirku. Singkapkan Tuhan apa yang keliru dari caraku. Singkapkan Tuhan, minta sama Tuhan disingkapin. Jangan merasa kita juga, waduh, aku kan sudah mungkin levelnya tinggi, kan malu. Gak apa-apa saudara. Sudah, kita ini banyak salah saudara. Bukankah lebih baik kita bertobat selesai saudara, dan akhirnya Tuhan beri kesempatan lagi. Jangan seperti kayak itu saudara, Elia saudara. Saudara bisa baca itu di dalam 1 Raja-Raja 19 saudara. Dia ini yang sebetulnya menurut saya luar biasa. Bahkan dia yang akan di akhir zaman pun karunia dan urapannya akan dipakai saudara, dengan kuasa yang luar biasa saudara. Tapi kalau saudara baca, dia tidak nyampe di garis akhir saudara. Diganti. Kapan titiknya diganti saudara? Pada waktu dia lagi mau diturunin sama Tuhan, dia tidak bela. Dan dia terus ngomel dan membela dirinya dengan berkata, bukankah aku sudah ini. Saudara, kita mesti sadari, sehebat apapun kita ngalami sama Tuhan, semua itu yang melakukan sebetulnya kan Tuhan, bukan kita. Tolong kita sadar. Mungkin kita sudah menangin mau ribuan jiwa, tapi sekali lagi kita mesti sadar, yang menangin itu karena Tuhan yang memberikan kemampuan. Tapi justru kalau saudara hari-hari ini mau menyadari ini, bahkan coba kejar di panggilannya. Mungkin selama 2013 tahun lalu kita jalan itu kan gerambiang saudara. Jangan saudara. Paulus itu berkata, aku tidak meninju dengan sembarangan. Aku berlari dengan sebuah tujuan. Bahkan dia berkata, for the good. Bukan cuma untuk perak, bukan cuma untuk tembaga saudara. Kenapa saudara? Karena itu jatahnya luar biasa. Itu disitulah kita akan feel alive. Kita akan melihat kebenaran Tuhan. Kita akan melihat pembelaan Tuhan. Kita akan melihat jalan yang daripada Tuhan. Mari saudara, saya ajak setiap saudara-saudara menangkap ini. Tahun ini kita lewati dengan berbeda. Saya bisa cerita segudang. Kenapa saudara? Karena teman-teman saya pada waktu mereka mulai masuk dalam panggilan, mereka mulai berdoa, tanya Tuhan, mulai Tuhan berkata ini nak beresin, mulai mereka berani melangkah. Ada yang sudah bertahun-tahun Tuhan berkata, nak kamu harusnya khotbah, suruh khotbah, tidak mau saudara. Ternyata saudara tahu, begitu dia khotbah saudara, pemulihan keluarga terjadi. Ini baru bulan Februari ini saudara. Bahkan mama kandungnya yang punya sembayangan saudara, dalam sekejap begitu lihat anaknya berubah, Tuhan bahkan kirim ada orang yang kesurupan, yang begini-begini ceritanya panjang, tapi anak ini akhirnya dari orang tidak berani apa-apa, dia berani sampaikan firman, yang datengin orang garis keras
garis merah saudara. Tapi dia berkata, kamu ikutin jalanku, aku doain. Dan saudara didoain jebol saudara. Mamanya langsung saudara lihat, wah Yesus lebih berkuasa dari sembayanganku. Oke, silakan. Mulai sekarang diminggirin semua saudara. Itu main sehari saudara. Bukan cuma itu, dampaknya sampai ke Jakarta. Sampai ada saudaranya dia ngalamin mujizat. Di mana Pak saudara? Dia tadinya tidak mengerti mengenai ini, dia berkata, aku mau belajar bagaimana bisa ketemu dengan Tuhan. Oh, kamu kok bisa punya kuasa perang seperti itu? Ajarin aku. Aku mau cari gereja yang benar-benar bisa membawa pada sebuah kegerakan. Saya percaya Tuhan mau siapkan setiap saudara buat rencananya. Tempat ini Tuhan punya rencana. Tapi sekali lagi, itu ditentukan dari keputusan saudara masing-masing. Dan Tuhan sudah menunggu saudara. Saya berharap tahun ini saudara mulai kejar panggilan mengerti yang Tuhan mau. Alami Tuhan. Rindu alami dia saudara? Rindu alami dia saudara? Mari kita berdoa. Mari saudara, buat saudara-saudara engkau yang nangkep ini, engkau yang rindu, boleh bangkit berdiri saudara. Kita mau menyanyikan satu lagu. Kaulah segalanya. Saya minta mungkin bantu. Mari saudara, kita benar-benar renungkan bahwa sebenarnya kalau kita mengerti kebenaran ini, Tuhan itu bahkan sudah menunjukkan kunci-kunci yang luar biasa. Bagian kita cuma percaya dan merespon dengan sebuah sikap dan bahkan dengan tindakan yang benar. Apa yang saudara kenali ini, dengan sebuah kebenaran-kebenaran ini, untuk saudara merespon yang dia tawarkan buat setiap saudara. Bahkan kalau kau belum mengenal, bahkan kalau kau belum berjumpa, belum memiliki sebuah kepekaan, Tuhan merindukan engkau menginginkan dia. Engkau menginginkan sebuah hubungan itu bisa terbuka antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan Bapa, minimal antara kita dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus datang, dia punya job desk, punya tugas yang Bapa kirim. Kenapa dia datang ke dunia ini? Untuk bisa menjadi penjembatan yang bisa menyampaikan hatinya Bapa untuk saudara dan saya bisa mengerti. Dan pada waktu saudara dan saya lakukan, itu membuat perkenanan Bapa. Itu yang membuat Bapa akan turun dan membawa kepada sebuah penyertaan. Dan bahkan Bapa tidak akan membiarkan saudara. Berarti kalau tidak akan membiarkan, dia tidak akan membiarkan saudara tergilas oleh masalahmu. Dia tidak akan membiarkan hidup saudara boring. Dia tidak akan membiarkan hidup saudara frustasi. Dia akan membawa kepada masa depan yang penuh dengan harapan, kepada janji-janjinya yang luar biasa. Sigarata sikidi Kina masih Engkaulah segalanya Tuhan. Kaulah segala. Mari jadikan Tuhan segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu
Saya percaya malam hari ini Tuhan menawarkan sebuah panggilan dalam hidup saudara. Tuhan rindu saudara mulai kejar panggilan itu saudara. Karena itu yang membawa pada sebuah janji. Dan pada waktu saudara merespon pada panggilan itu yang akan membawa kepada lembaran hidup yang berbeda bersama dengan Tuhan. Tuhan mau buat semua mujizat, Tuhan mau tunjukkan, munculkan semua potensi dalam hidupmu. Tuhan mau bawa hidup saudara akan lihat bagaimana kegerakan Tuhan, bagaimana bahkan Tuhan akan memakai dalam pribadi saudara demi saudara sesuai dengan panggilan itu. Tapi kembali kepada kebenaran itu, kejar itu saudara, berhenti dengan cara-cara yang lama. Jangan batasi dia saudara. Mulai hari ini saudara, jangan batasi dia saudara. Buka hidup kita saudara. Kemanapun Tuhan akan menggiring saudara, buka saudara. Bahkan mulai doakan, punya hati. Saya percaya saudara ada di tempat ini, Tuhan punya rencana. Ada sesuatu yang Tuhan mau besarkan di tempat ini. Mulai kawal saudara, mulai berdoa saudara, mulai tanya maunya dia apa. Karena dari diri saudara lah pada waktu perjanjian demi perjanjian muncul, nanti di sekeliling saudara akan melihat, dan itu akan membawa kepada magnet kegerakan demi kegerakan akan mulai terjadi. Mulai berdoa saudara, mulai inginkan, mulai berhenti jangan berkata tidak mungkin, mulai berhenti jangan berkata rasanya tidak masuk akal, mulai berkata dan sepakat kepada janjinya, mulai sepakat kepada apa yang saudara dengar. Bahkan mulai menginginkan, Tuhan aku rindu kepekaan itu. Malam hari ini saudara, inginkan itu saudara. Kalau mungkin hari-hari ini Tuhan belum buka, minta Tuhan sikapkan apa yang kau tidak suka. Saya harus bertobat dulu. Tuhan, pikiranku ini yang terlalu kuat, imanku yang terlalu bawah. Tuhan berkata, nak, percaya nih, ngomong sama dirimu mulai hari ini. Engkau bukan berjalan dengan pikiran, engkau bukan berjalan dengan perasaan, engkau berjalan dan melangkah dan nekat atas apa kataku, nak. Walaupun itu tidak sesuai dengan pikiran, justru itulah yang aku mau buat. Saya melihat hari-hari ini sepakat dengan dia saudara, yang tidak mungkin jadi saudara. Bahkan kadang kita berkata, butuh waktu berapa lama? Tuhan cuma lihat, nak, lihat buktinya, nak. Mulai kejar cari itu saudara. Jangan berfokus kepada masalahmu saudara. Mulai kenali hatinya saudara. Kenali Yesus yang membuat mujizatnya luar biasa. Itu yang Tuhan tawarkan buat setiap saudara. Tuhan, aku sudah segini. Tuhan tidak lihat kapasitas kita, Tuhan tidak lihat umur kita, Tuhan tidak lihat apapun dalam hidup kita saudara. Yang Tuhan cuma mau, nak, engkau sepakat dengan aku. Engkau mau berkata iya, engkau mau percaya iya, engkau mau melangkah iya. Itu yang Tuhan tawarkan buat saudara. Ambil keputusan hari ini saudara. Hidupmu tidak akan sama lagi. Buat engkau yang hari-hari ini benar-benar merindukan, pengen mengalami itu, angkat saja tanganmu saudara.
Saya akan berdoa, Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Engkau tahu bahwa kami ini tidak mampu, tapi Engkau tidak melihat kemampuan kami, Tuhan. Engkau melihat kerinduan dan kemauan kami. Engkau melihat hati kami, Tuhan. Kami mau ngalami karena Engkau dan karena Injil, Tuhan. Biar mulai malam hari ini hamba berdoa, Engkau mulai ambil alih, Tuhan, setiap saudara-saudara hamba ini. Apapun yang Kau tidak suka singkapkan, apapun yang menjadi hal yang membuat mereka jadi mungkin belum berjalan seperti yang Kau mau, bukakan, Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan, malam hari ini juga Engkau bukakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas setiap saudara-saudara hamba di tempat ini, Tuhan. Biar malam hari ini mengubah hidup mereka, membawa tahun yang akan Kau janjikan dalam hidup mereka, baik pribadi, baik impian, baik masa depan mereka, bahkan panggilan terjadi atas setiap mereka. Dan aku berkata kepada setiap penguasa, waktu sudah habis karena mereka tidak mampu. Lepaskan mereka, lepaskan semua belenggu-belenggu yang membelenggu mereka, pikiran, perasaan, lepaskan. Mulai hari ini Kau tidak bisa apapun berperkara, lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang ambil alih. Hamba berdoa, Tuhan, hati dalam setiap hati, Tuhan, bor, Tuhan, bor, Tuhan, bor, Tuhan. Saya percaya hari ini saudara mungkin akan mulai dengar, nanti Tuhan mungkin akan mulai tegur. Mulai apa, saudara? Jangan kecil hati, jangan apapun. Begitu saudara dengar itu, beresin nanti saudara. Ngomong aja sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku mau selesai. Aku mau batalin semua perjanjian-perjanjianku. Aku tidak mau lagi berlaku seperti itu. Ikutin saja, saudara. Saya ngerasain ini, saudara. Saya ngerasain di hati saya ini kan seperti ada sesuatu yang kayak membelenggu. Saya tahu ada belenggu-belenggu yang membelenggu di hati saudara. Tidak apa-apa, saudara. Saudara, bagian saudara nanti Tuhan sikapin beresin. Tuhan sikapin beresin. Bahkan inginin Tuhan mulai hari ini beri ruang buat dia yang nomor satu, saudara. Karena nomor satu dia, engkau juga akan dinomorsatukan oleh Tuhan. Amin. Itu yang akan saudara dan saya alami. Hamba berdoa, mulai hari ini ada kekuatan baru. Hari ini ada kekuatan yang menguasai pikiran hati mereka, kehendak mereka, kemauan mereka, sehingga mulai malam hari ini kekuatan itu akan keluar dari dalam hati mereka, mendobrak semua belenggu-belenggu yang membelenggu hati dan pikiran mereka. Dan biar mulai hari ini setiap saudara-saudara hamba ini alami kelepasan dan Engkau bawa mereka masuk dalam rencana. Terima kasih Tuhan, meteraikan semuanya. Hamba percaya biarlah rencana-Mu terjadi melalui setiap saudara. Bahkan rencana-Mu Tuhan terjadi melalui tempat ini, Tuhan. Kalau ini menjadi tempat yang akan membawa sebuah lawatan, bahkan pemulihan, setiap orang yang mengalami masalah karena akan mengalami perjumpaan dan pengarahan kepada Tuhan, terjadilah seperti yang Kau mau, Tuhan. Biar bawa tempat ini menjadi sebuah tempat kegerakan demi kegerakan terjadi. Bawa perjalanan demi perjalanan, panggilan pribadi demi pribadi muncul atas setiap saudara-saudara. Meteraikan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata, amin.